Halo, sanyores teman-teman. Kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang penerapan teknologi digital, sosial media, dan e-commerce sebagai media marketing. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan perkenalan kelompok terlebih dahulu. Ada saya Alexander Halilintar dan Indra Yudiawan Putra, dan teman saya Heru Supriya Martin Silalahi, Stanislaus Novantiko, Yosia Asa Mahardika. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang social media marketing. Social media marketing merupakan proses marketing yang dilakukan melalui media sosial yang bertujuan untuk menarik perhatian orang agar terikat dengan konten yang kita sajikan. Dan konten inilah yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat. Lalu mengapa sih social media marketing penting? Yang pertama, pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa lebih dari 3,2 miliar orang di dunia menggunakan media sosial dewasa ini. Angka tersebut menjadi fakta menarik sekaligus bukti bahwa media sosial memang sedang digandrungi oleh masyarakat. Dengan menggunakan media sosial, proses marketing yang dilakukan akan menjadi jauh lebih menyenangkan karena kita dapat berinteraksi langsung dengan konsumen. Keuntungan menggunakan sosial media sebagai media marketing. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Sebuah produk akan semakin diakui keberadaannya ketika diunggah di media sosial secara terus-menerus. Karena perlahan-lahan masyarakat akan mulai memperhatikan dan diingat oleh masyarakat. Selanjutnya, mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Setelah diakui keberadaannya dan diingat oleh masyarakat, sebuah produk akan mulai menjadi topik pembicaraan yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan feedback melalui fitur komentar di media sosial mengenai produk yang ditawarkan atau cara kalian memasarkan produk, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai alat mengukur kelebihan dan kekurangan dari produk atau strategi marketing yang sedang kita pilih. Dan yang terakhir ada mempelajari kompetitor. Mempelajari kompetitor menjadi lebih mudah dengan sosial media tentunya. Karena sosial media marketing sekarang banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk. Sehingga strategi yang dilakukan oleh kompetitor bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Strategi apa sih yang dapat kita terapkan? Yang pertama, pelajari selera audiens. Kita lihat dulu nih selera customer atau audiensmu, sehingga kita dapat menentukan konten menarik apa yang akan kita buat di sosial media. Semakin cocok selera audiens dengan konten yang kita sajikan, engagement pun jadi lebih besar. Kemudian yang kedua, menentukan platform yang mau disasar. Tentukan dalam platform mana produk yang akan dijual, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap penyajian konten dari produk yang akan dijual. Misal, sebuah produk akan dijual di Instagram, maka produk itu harus dipasarkan dengan gaya milenial, karena kebanyakan Instagram digunakan oleh para milenial. Kemudian yang ketiga, ciptakan konten yang menarik. Konten yang menarik harus menghasilkan peningkatan engagement dan sharing. Dengan konten yang menarik, orang juga bisa tergerak untuk membeli atau menggunakan produk yang dipasarkan. Cari tahu konten apa saja yang dibutuhkan oleh audiensmu dan jenis konten seperti apa yang paling mereka sukai. Kemudian yang keempat, jadwalkan waktu posting. Atur waktu yang pas untuk menjual produk dengan cara melihat kapan orang-orang aktif di media sosial. Upload kontenmu ketika jam berangkat, istirahat, atau jam pulang kerja. Jangan mengunggah ketika jam 9 malam ke atas. Saat itu kemungkinan orang sudah tertidur, sehingga tidak bisa langsung melihat kontenmu. Beberapa jenis media sosial yang sedang tren, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Selain itu juga masih banyak lagi. E-commerce marketing. E-commerce marketing merupakan suatu kegiatan penggunaan promosi untuk meningkatkan traffic ke dalam toko online
dengan mengkonversi traffic tersebut menjadi transaksi pembelian oleh konsumen dan tetap menjaga mereka agar tetap membeli produk yang sebelumnya pernah mereka beli. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Kegiatan ini dilakukan oleh sebuah perusahaan yang menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Biasanya pembelian barang dalam jumlah yang besar. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Kegiatan transaksi ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Jenis e-commerce ini memerlukan wadah sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Pada jenis transaksi ini, individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang sedang membutuhkannya. Yang kelima, online to offline atau O2O. Pada kegiatan ini, produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen, dan melakukan promosi melalui jaringan online. Nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko. Yang keenam, consumer to administration atau C2A. Pada jenis e-commerce ini, proses transaksi jual beli elektronik dilakukan secara individu perseorangan dengan pemerintah. Yang terakhir, business to public administration atau B2A. Jenis e-commerce ini menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintahan, contohnya seperti tender. Manfaat e-commerce dalam marketing dapat meningkatkan market exposure. Penggunaan jaringan komputer pada transaksi e-commerce membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang diinginkan dan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Dapat dilakukan tanpa menggunakan modal yang besar. Penggunaan internet sebagai sarana interaksi membuat pengguna yaitu penjual tidak membutuhkan modal yang besar. Hal ini disebabkan penjual tidak perlu membuka toko fisik sehingga bisnis yang dijalani tetap akan memberikan keuntungan. Menawarkan fleksibilitas tinggi. Dari segi konsumen, tidak memiliki batasan waktu untuk melihat produk yang ditawarkan dan konsumen juga dapat melakukan transaksi pembelian 24 jam penuh. Kelebihan e-commerce. Mempermudah pemasaran produk. Dalam hal ini, para pemilik toko tidak perlu untuk menyewa iklan secara offline. Mereka dapat memasarkan produk mereka secara online. Kemudahan pembayaran. Penggunaan sistem pembayaran online dengan berbagai macam pilihan pembayaran dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Kesimpulan, seorang sosial media marketer yang andal harus punya kemampuan menulis dan berpikir kreatif. Kemampuan yang lain harus dimiliki antara lain yaitu menyusun strategi, menganalisis, serta komunikasi yang baik. Sekian pembahasan dari kami mengenai e-commerce sebagai bentuk media marketing yang merupakan penerapan teknologi digital sosial media.